Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Kurniati, NIM F 2018-01-007 dari kelas B1 Farmasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan 3 materi dari mata kuliah Kimia Medisinal. Baik, materi pertama yang akan saya bawakan itu tentang pengembangan obat, hubungan struktur aktivitas, hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Pengembangan obat. Pengembangan obat adalah proses membawa obat farmasi baru ke pasar. Begitu senyawa timbal telah didefinisikan melalui proses penemuan obat. Ini termasuk penelitian praklinis tentang mikroorganisme dan hewan. Sejarah perkembangan obat. Pada umumnya, penggunaan obat dilakukan secara empirik dari tumbuhan hanya berdasarkan pengalaman, dan selanjutnya Paracelsus tahun 1541 sampai 1493 sebelum Masehi berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Kemudian ada proses pengembangan obat. Skema pengembangan obat baru dan tahap uji klinik dimulai dari pencairan senyawa aktif, kemudian akan menghasilkan penapisan farmakologi dan akan menghasilkan uji farmakologis lanjut, kemudian akan menghasilkan uji klinik atau fase 1 atau keamanan, akan menghasilkan uji klinik fase 2 efikasi, akan menghasilkan uji klinik fase 3 efikasi multisenter, kemudian akan menghasilkan aplikasi obat baru, kemudian menghasilkan pemasaran obat, dan yang terakhir itu uji klinik fase 4 atau post marketing. Kemudian ada hubungan struktur aktivitas sifat kimia dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi. 3 fase menentukan terjadinya aktivitas biologis itu. Yang pertama ada fase farmasetik melalui proses fabrikasi, pengaturan dosis, dan formulasi. Kemudian ada fase farmakokinetik meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat atau ATME. Kemudian ada fase farmakodinamik. Fase ini terjadinya interaksi obat antara reseptor dalam jaringan sasaran. Kemudian setelah obat bebas masuk ke peredaran darah, kemungkinan mengalami proses bagi berikut, yaitu yang pertama, obat disimpan dalam depo jaringan. Kemudian obat terikat oleh protein plasma terutama albumin. Obat aktif yang bentuk bebas berinteraksi dengan reseptor sel kas dan menimbulkan respon biologis. Kemudian obat dalam bentuk bebas langsung diekskresikan. Kemudian hubungan struktur aktivitas sifat fisika dengan proses absorpsi. Proses absorpsi merupakan dasar yang penting dalam menentukan aktivitas farmakologi obat. Kemudian di sini ada absorpsi obat melalui cerna, yaitu yang pertama itu ada bentuk sediaan, sifat kimia fisika, cara pemberian, dan faktor biologi. Kemudian ada absorpsi obat melalui mata. Bila suatu obat diberikan secara setempat pada mata, sebagian diabsorpsi melalui membran konjungtiva dan sebagian lagi melalui kornea. Yang ketiga, obat melalui paru. Absorpsi obat melalui paru tergantung pada, yaitu yang pertama kadar obat dalam alveoli, yang kedua koefisien partisi gas atau darah, kecepatan aliran darah paru, ukuran partikel obat. Kemudian yang keempat ada absorpsi obat melalui kulit. Kemudian ada hubungan struktur aktivitas sifat kimia fisika dengan proses distribusi obat. Yang pertama itu ada struktur membran biologis, yang kedua ada hubungan struktur kimia fisika dengan proses distribusi obat. Dan proses difusi itu terbagi menjadi 2, yaitu ada difusi pasif dan difusi aktif. Hubungan struktur aktivitas kimia fisika dengan proses obat, yaitu yang pertama 1. Ekskresi obat melalui paru, yang kedua ekskresi obat melalui ginjal, yang ketiga ekskresi obat melalui empedu.
Kemudian di sini ada hubungan kuantitatif struktur aktivitas obat. Hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas obat, biologis obat atau disingkat dengan HKXA, merupakan bagian yang dipelajari dalam bidang kimia medisinal untuk meletakkan hubungan antara struktur dengan aktivitas suatu senyawa kimia. Kemudian, metode yang digunakan dalam kajian hubungan kuantitatif struktur aktivitas obat yaitu yang pertama ada akut kode Hens, metode Free-Wilson, metode HKSA atau 3D. Parameter sifat kimia dan fisika dalam HKXA yaitu yang pertama ada parameter hidrofobik. Obat-obat yang bersifat negatif hidrofobik dengan koefisien partisi tinggi akan terdistribusi pada kompartemen yang bersifat negatif hidrofobik dengan koefisien partisi tinggi akan terdistribusi pada kompartemen yang bersifat negatif hidrofobik pula, misalnya lapisan gemuk. Kemudian ada parameter elektrolit. Penggunaan struktur elektrolit sebagai predikator dalam studi HKSA cenderung disukai karena dapat ditentukan secara teoretik dan hasil yang diperoleh cukup memuaskan. Dan terakhir, parameter sterik. Pada hampir setiap kasus, para kimiawan memilih untuk menggunakan indeks topologi sebagai parameter sterik untuk melakukan evaluasi terhadap toksisitas dan untuk memprediksi aktivitas biologi. Kemudian ada analisis statistik dalam hubungan struktur aktivitas obat. Analisis statistik diperlukan dalam pengolahan data-data untuk menemukan sebuah persamaan HKSA. Hubungan antara struktur dan aktivitas biologi suatu zat adalah linear. Linearitas suatu fungsi dapat ditentukan dengan metode regresi linear. Lanjut pada materi kedua yaitu tentang stereokimia dan aktivitas biologis obat. Hubungan struktur aspek stereokimia dan aktivitas biologis obat. Stereokimia merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas biologis obat untuk berinteraksi dengan reseptor. Molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptor. Kemudian, perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer disebabkan oleh 3 faktor yaitu yang pertama, perbedaan dalam distribusi isomer dalam tubuh, yang kedua, perbedaan dalam sifat-sifat interaksi reseptor, yang ketiga, perbedaan dalam adsorpsi isomer-isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Kemudian ada modifikasi isosterisme. Istilah isosterisme sering digunakan secara luas untuk menggambarkan seleksi dari bagian struktur yang kena karakterisasi steri, elektronik dan sifat kelarutannya, memungkinkan untuk saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Kemudian ada contoh pasangan isosesterik yang mempunyai sifat sterik dan konfigurasi elektrolit sama adalah yang pertama ion karboksilat COO dan ion sulfonamido SO2NR, yang kedua gugus keton CO dan gugus sulfon SO2, yang ketiga gugus klorida atau CI dan gugus trifluorometil CF3. Kemudian secara umum prinsip isosterisme ini digunakan untuk yang pertama mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki. Yang kedua, mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif. Yang ketiga, mengubah struktur senyawa sehingga bersifat antagonis terhadap normal metabolit atau antimetabolit. Kemudian ada isomer dan aktivitas biologis obat. Sebagian besar obat yang termasuk golongan farmakologi sama pada umumnya mempunyai gambaran struktur tertentu. Gambaran struktur ini disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional dalam ruang dan pola yang sama. Kemudian, jarak antar atom dan aktivitas biologis obat. Hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas biologis sering ditunjang oleh konsep
kelenturan reseptor. Pada beberapa tipe kerja biologis, jarak antar gugus-gugus fungsional molekul dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis obat. Contohnya itu yang pertama, obat parasimptomimetik, yang kedua, obat kurare, yang ketiga, hormon estrogen non-steroid. Kemudian kita lanjut materi yang ketiga, yaitu hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Agonis dan antagonis. Senyawa agonis dapat menghasilkan respon biologis tertentu sama dengan senyawa agonis, sedangkan senyawa antagonis, senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Berdasarkan fase kerja obat, senyawa agonis dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, antagonis ketersediaan farmasetik, menyebabkan berkurangnya kesediaan obat dalam fase farmasetik karena berkurangnya jumlah bentuk aktif obat yang dilepaskan atau menurunnya kecepatan pelepasan senyawa aktif dari sediaan farmasi. Penyebab utamanya yaitu ketidaksesuaian antara obat-obat yang dikombinasikan dan ketidaksesuaian kimia atau fisika. Kemudian, antagonis ketersediaan biologis atau antagonis farmakokinetik menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah dan jaringan menurun. Selanjutnya, antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor atau antagonis farmakodinamik mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor spesifik sehingga menurunkan respon biologis obat. Yang pertama, melibatkan campuran 2 atau lebih obat dalam satu formulasi. Yang kedua, formulasi berbeda dan diminum bersama. Yang ketiga, penggunaan 2 obat dengan waktu berbeda tapi akan bersama saat dalam peredaran darah. Kemudian, dapat menimbulkan interaksi agonis atau peningkatan efek atau antagonis penurunan efek. Kemudian, kombinasi obat dapat meningkatkan aktivitas obat, yaitu yang pertama, efek potensial. Efek ini terjadi dengan cara, yaitu yang pertama, meningkatkan ketersediaan farmasetik, yang kedua, meningkatkan ketersediaan obat dalam tubuh dengan menghalangi proses bionaktivasi, yang ketiga, menurunkan aktivitas obat, dan yang keempat, meningkatkan proses bioaktivasi. Yang kedua ada efek sinergisme, yaitu contohnya CI4 atau karbon tetrakorindo dan C2H5OH atau etanol. Yang keduanya adalah senyawa hepatotoksik. Bila senyawa bersamaan diberikan akan menghasilkan kerusakan hati yang jauh lebih berat daripada jumlah masing-masing efek secara individu. Kemudian di sini ada kapan dikombinasi obat diperlukan, yaitu yang pertama, obat kombinasi yang punya efek potensial gunakan dosis yang rendah sehingga dapat menghasilkan efek terapeutik yang sama dengan efek samping yang kecil. Yang kedua, obat A menyembuhkan infeksi, obat B menghilangkan gejala akibat infeksi. Contohnya itu, pada infeksi pernapasan, antibiotik digunakan untuk infeksi, analgetik atau antihistamin untuk menurunkan gejala. Kemudian yang terakhir, untuk mencegah resistensi mikroorganisme. Kemudian ada kombinasi obat menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan jika, yaitu yang pertama, salah satu obat mempunyai efek potensial berlebihan dengan obat lain. Yang kedua, salah satu obat tak dapat dicampur dengan obat lain karena berinteraksi secara kimia atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik obat yang lain. Yang ketiga, jika kombinasi obat antibiotik tidak lebih baik dibandingkan obat tunggal, maka kombinasi obat dapat meningkatkan resistensi parasit. Antagonis pada fase farmakokinetik, yaitu yang pertama, menghambat senyawa agonis untuk berespon. Yang kedua,
tidak berikatan dengan reseptor. Yang ketiga disebut antagonis kimia atau netralisasi. Kemudian ada antagonis non-kompetitif, yaitu yang pertama, pengurangan afinitas pada reseptor. Yang kedua, pengurangan aktivitas intrinsik. Yang ketiga, menghalangi transmisi impuls. Kemudian ada kombinasi antagonis kompetitif dan antagonis non-kompetitif. Kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis sering terjadi. Yang kedua, aksi dari komponen non-kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonis. Yang ketiga, efek yang terjadi pada kurva log dosis respon adalah pergeseran partikel dan penekanan dari respon maksimal. Yang keempat, contoh kombinasi antikolinergik dengan adinefrin atau kamilofen, yaitu papaverin-like action. Itulah tadi ketiga materi yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.